Selamat sore, saya ucapkan kepada Bapak Ibu sekalian yang hadir pada hari ini dan juga kepada adik-adik yang hadir secara daring. Yang saya hormati Direktur Jenderal Sains dan Teknologi Bapak Najib Burhani, dan juga yang saya hormati Bapak Deputi Saufi dari Kemenko PMK, dan seluruh pimpinan dari kementerian dan lembaga dari pemerintah daerah, dan para pimpinan dari sekolah yang hadir pada hari ini dan seluruhnya. Pada hari ini kita melaksanakan peluncuran beasiswa Garuda. Apa sebenarnya beasiswa Garuda? Beasiswa Garuda merupakan suatu wujud dari gagasan Asta Cita nomor 4. Share selanjutnya. Ya. Beasiswa Garuda merupakan suatu wujud dari Asta Cita Bapak Presiden dan Wakil Presiden, terutama sekali Asta Cita nomor 4, untuk memperkuat pembangunan sumber daya manusia, sains, teknologi, dan pendidikan. Bagaimana sebenarnya peran Kemendikti Saintek di dalam Asta Cita tersebut? Sebelum saya mencapai kepada apa sebenarnya beasiswa Garuda ini, akan saya jabarkan latar belakang mengapa Bapak Presiden mencanangkan Asta Cita nomor 4 tersebut, dan apa yang Bapak Presiden berikan tugas kepada kami di Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi. Berikutnya. Kalau kita melihat mengenai ekosistem sains dan teknologi Indonesia, masih terdapat ruang signifikan untuk peningkatan, khususnya dalam hal kualitas riset dan kontribusi terhadap kekayaan intelektual global. Di sebelah kanan Bapak Ibu sekalian dan para hadirin sekalian bisa melihat ini adalah suatu grafik yang kita ambil dari World Bank dan dari data dari OECD, UNESCO dan World Bank, yang memperlihatkan di x-axis adalah research and development sebagai persentasi dari GDP. Yang bisa kita lihat dari situ, semakin banyak investasi di bidang research and development dari sebagai bagian dari persentasi dari GDP, semakin maju negara-negara tersebut di dalam yang bisa terukur dalam bentuk berapa penghasilan paten. Nah, ini menggambarkan bahwa di seluruh dunia ada pola yang sangat penting bahwa investasi di research dan development ini akan menghasilkan paten-paten yang berkualitas dan juga kuantitasnya tinggi. Mengapa paten-paten tersebut menjadi suatu pengukuran yang penting? Karena dari paten-paten tersebut lahirlah industri-industri berbasis teknologi. Jadi teknologi-teknologi tentu saja bisa dicapai dengan adanya investasi terhadap riset khususnya. Di Indonesia kalau kita melihat, pertama Indonesia baru menyumbang 0,29% dari total paten dunia. Namun juga pada keadaannya pada saat ini 85% dari paten yang ada di Indonesia masih berasal dari kolaborasi dengan SDM luar negeri. Sehingga sangat dibutuhkan dan sangat diperlukan pembangunan SDM di dalam negeri agar bisa menghasilkan paten yang sungguh-sungguh dihasilkan oleh SDM kita sendiri. Masih terbuka ruang inovasi di industri berbasis teknologi untuk mendorong daya saing Indonesia, dan kita masih sangat membutuhkan tenaga ahli di berbagai industri berbasis teknologi. Sehingga untuk semuanya itu kita memerlukan ekosistem yang bisa menguatkan sains dan teknologi untuk meningkatkan jumlah tenaga ahli, baik di dalam industrinya maupun di dalam riset yang dilakukan sehari-hari. Next. Poin sebelumnya. Poin kedua yang sangat penting di dalam latar belakang Sekolah Unggul Garuda termasuk beasiswanya adalah pada saat ini kita sedang mengalami bonus demografi.
Apa yang kita maksudkan dengan bonus demografi? Kita mengetahui bahwa Indonesia diprioritaskan akan mencapai puncak dari bonus demografi ini pada tahun 2030, yaitu 70% dari penduduk Indonesia akan berada pada rentang usia produktif 15 sampai 64 tahun. Kenapa ini menjadi suatu yang sangat penting? Pertama, dengan adanya bonus demografi tersebut, di mana 70% dari penduduk Indonesia akan berada pada rentang usia produktif, kita harus mempersiapkan orang-orang yang akan menjadi usia produktif pada tahun 2030. Kalau tidak dipersiapkan dari sekarang, bonus demografi ini bukan menjadi suatu bonus yang positif, tetapi sebaliknya bisa menjadi bonus yang negatif. Sehingga inilah yang dipikirkan oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto, dan beliau sudah memikirkan bagaimana untuk mencapai visi dan sungguh-sungguh menggunakan bonus demografi tersebut. Dari sekaranglah harus dipersiapkan sumber daya manusianya. Bonus demografi ini mempunyai dampak ekonomi yang cukup besar. Setiap peningkatan 1% dalam populasi usia kerja dapat meningkatkan pertumbuhan PDB per kapita sebesar 1,5% dan mengurangi tingkat kemiskinan rata-rata sebesar 0,76%. Tren demografi diperkirakan meningkatkan pertumbuhan tahunan PDB real Indonesia sebesar hampir 1 poin persentase selama periode 2020 sampai 2050 menurut International Monetary Foundation. Inilah menjadi sesuatu yang sangat penting, kembali lagi, tetapi untuk mencapai bonus yang plus, dampak yang positif, itu kita harus mempersiapkan sumber daya manusianya sejak saat ini. Inilah poin kedua yang sangat penting. Terutama sekali bagaimana kita bisa mempersiapkan SDM. Kita harus menginvestasikan di bidang pendidikan sehingga kita sungguh bisa mengoptimalkan bonus demografi kita pada tahun 2030. Poin ketiga yang menjadi latar belakang ekosistem sekolah unggul Garuda, terutama sekali yang hari ini akan dibicarakan adalah beasiswa Garuda. Salah satu strategi penting untuk mengembangkan Saintek Indonesia adalah mobilitas mahasiswa S1 ke negara-negara Saintek maju. Ini bukanlah hanya suatu angan-angan atau bukannya hanya suatu mode untuk mengirimkan ke luar negeri. Tidak. Ini semua berdasarkan data yang diambil dari negara-negara lain yang sudah melakukan strategi yang persis sama untuk mengembangkan Sainteknya di negara-negara tersebut. Angka ini adalah berdasarkan data dan studi. Salah satu studi menunjukkan bahwa peningkatan 10% dalam jumlah mahasiswa yang mengejar gelar sarjana di negara-negara Saintek maju itu akan bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara asal dan bahkan juga meningkatkan rata-rata sebesar 0,29% PDB real per kapita negara tersebut. Studi ini dilakukan di negara-negara Asia. Mengapa demikian? Ada beberapa mekanisme, hari ini kami akan bagikan. Pertama, adanya mobilitas ini bisa menghasilkan penelitian yang akan berdampak tinggi dengan catatan publikasi internasional yang lebih kuat. Karena dengan adanya mobilitas, mengembangkan kerjasama antara dalam dan luar negeri dan memperbanyak kolaborasi sehingga secara internasional kualitas dan publikasinya akan lebih berpengaruh. Ada juga mekanisme yang lain. Dengan adanya mobilitas, ini akan mengintegrasikan negara asal ke dalam komunitas penelitian global. Artinya, yang sebelumnya mungkin peneliti-peneliti kita yang berada di Indonesia itu tidak menjadi bagian dari komunitas penelitian global, dengan adanya lebih banyak mobilitas mahasiswa S1 ke negara Saintek maju, ini akan membawa serta para peneliti-peneliti di Indonesia sehingga mereka bisa berkolaborasi dengan ilmuwan-ilmuwan di negara tujuan studi.
Dan ada beberapa banyak lagi mekanisme yang sudah kembali lagi berdasarkan data, berdasarkan studi sudah terbukti. Salah satu kunci strategi pengembangan Saintek Indonesia, kita harus memperbanyak mobilitas mahasiswa S1 ke negara Saintek maju. Dengan adanya 3 ini, kita capai pada ekosistem sekolah unggul Garuda. Ekosistem sekolah unggul Garuda adalah sesuatu yang dicetuskan dan digagaskan langsung oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto. Beliau memikirkan bagaimana kita bisa mempersiapkan bonus demografi kita dan membangun ekosistem Saintek Indonesia secara strategis. Ada banyak hal yang Bapak Presiden akan lakukan, tetapi salah satu yang menjadi strategi adalah pembangunan ekosistem sekolah unggul Garuda yang juga merupakan program hasil terbaik cepat atau program prioritas nasional. Salah satu yang menjadi program prioritas nasional dari 8 program prioritas hasil terbaik cepat negara. Ekosistem sekolah unggul Garuda terdiri dari 3 komponen. Yang pertama adalah sekolah unggul Garuda Baru, di mana pemerintah akan membangun 20 sekolah baru di lokasi-lokasi terpencar di seluruh Indonesia. Yang kedua adalah sekolah unggul Garuda Transformasi, di mana akan ditetapkan 20 sekolah yang sudah berada di Indonesia diberikan pembinaan agar menjadi bagian dari sekolah unggul Garuda, sehingga disebutkanlah namanya Sekolah Unggul Garuda Transformasi. 12 sekolah unggul Garuda Transformasi sudah ditetapkan pada minggu lalu, hari Jumat, sudah diumumkan. Program komponen ketiga yang akan kita bicarakan dan fokuskan pada hari ini adalah beasiswa Garuda. Ketiganya, sekolah unggul Garuda Baru, sekolah unggul Garuda Transformasi maupun beasiswa Garuda berdasarkan pilar penyeimbang, pilar inkubator pemimpin, dan juga pilar akademik dan pengabdian masyarakat. Akan saya jelaskan satu persatu. Apa maksudnya penyeimbang? Maksudnya, pemerintah ingin membuat pemerataan kesempatan bagi seluruh insan Indonesia untuk bisa berprestasi. Sehingga asas untuk membangun sekolah unggul Garuda Baru, memberikan beasiswa Garuda, dan juga memilih sekolah unggul Garuda Transformasi adalah untuk bisa membuat kesempatan yang merata bagi seluruh insan Indonesia untuk bisa berprestasi. Yang kedua, untuk mempersiapkan insan-insan Indonesia menjadi inkubator pemimpin, kita ingin membentuk karakter kepemimpinan Indonesia Emas 2045 baik dari segi akademik maupun dari segi pelayanan. Sehingga kita sampai pada pilar yang ketiga, akademik dan pengabdian masyarakat. Bukan saja pemerintah berkomitmen untuk memberikan pendidikan berkualitas tinggi, tetapi juga membina siswa-siswinya agar bisa mempunyai jiwa pelayanan terhadap masyarakat di sekitarnya. Pada kesempatan lain, saya sudah juga berbicara. Ini terasa sekali dengan pembangunan sekolah unggul Garuda Baru yang dibangun di daerah yang bukan daerah kota besar, dan juga terutama sekali dipentingkan di daerah timur Indonesia agar bisa sungguh-sungguh melaksanakan pengabdian, pembinaan jiwa pelayanan kepada masyarakat setempat. Ya. Hari ini kita membicarakan beasiswa Garuda. Slide selanjutnya. Beasiswa Garuda ditargetkan untuk memberikan akses dan kesempatan untuk berprestasi sebanyak mungkin bagi putra-putri bangsa yang membutuhkan. Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi diberikan tugas bagi Bapak Presiden Prabowo Subianto untuk melaksanakan ekosistem sekolah unggul Garuda, dan karena kami diberikan tugas untuk memberikan akses dan kesempatan untuk membangun seluruh Indonesia, untuk beasiswa Garuda ini kita mencanangkannya pada 2 asas yang sangat penting. Yang pertama tentu saja asas prestasi diberikan kepada siswa-siswi yang berprestasi, yang bisa bersaing secara global. Tetapi asas yang tidak kalah pentingnya adalah asas latar belakang ekonomi. Artinya, negara berkomitmen untuk memberikan bantuan beasiswa bagi mereka yang membutuhkan.
Jadi, latar belakang ekonomi, mereka yang berasal dari latar belakang sosioekonomi yang selama ini mungkin kurang terrepresentasikan akan mendapatkan kesempatan yang besar di dalam beasiswa Garuda tersebut. Laman website beasiswa Garuda akan terbuka pada hari ini, sehingga pada detailnya saudara-saudara sekalian juga bisa melihatnya langsung di beasiswagaruda.kemdikti-saintek.go.id. Dan setelah ini dari Direktorat Jenderal Sains dan Teknologi akan menjelaskan secara detail mengenai beasiswa Garuda. Tetapi sebelumnya saya mau mengucapkan selamat Hari Raya Kartini kepada seluruh insan yang merayakan tentu saja, dan juga semoga bersemangat untuk mendaftar di beasiswa Garuda. Kembali lagi, kita ingin memberikan akses dan kesempatan untuk seluruh insan Indonesia untuk bisa berprestasi dan bersaing secara global. Sekian dan terima kasih dari saya.